Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bentar, ini saya belum preview ya ke screen-nya. Sebentar. Full screen projector Epson. Oke, kelihatan nggak? Mau nanya kak, Waduh. Kenapa? Tumpah? lebih susah Awas masuk tasnya. WNJ atau keluar WNJ kak? Lebih susah masuk WNJ. Oke lah ya. Baik. Kenapa tuh kak? Ya, pertama ada praktikum. Oke, nah ini dia. Kedua, Oke, baik teman-teman semua, terima kasih untuk sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf karena ada satu dan lain hal, kelasnya jadi digeser. Tadi kita mulai hitungannya dari jam 8.30 ya, berarti mungkin ini akan sampai jam 11 ya. Aman ya teman-teman ya? Oke, ya 12 masih aman. Oke, baik. Kemudian berikutnya di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini yang mestinya minggu lalu kita bahas, tapi karena minggu lalu tanggal merah ya. Iya. Banyak banget tanggal merah ya bulan ini. Kemarin juga habis tanggal merah juga ya. Iya. Ya, jadi materinya sepertinya harus kita ulas lagi di pertemuan kita hari ini. Sebetulnya minggu lalu juga sempat ada kelas online kan ya? Ada yang datang? Ada ya, tapi kayaknya cuma sedikit ya yang datangnya. Yang lain sih saya gimana? Udah pada lihat di video recordingnya pembahasan kita di minggu lalu? Yang di Zoom? Baru setengah Pak. Baru setengah. Iya, soalnya di situ juga kan ada tetap teman-teman dapat penugasan ya. Dan tugas-tugasnya sih so far saya lihat udah pada kerjain ya. Dari berapa nih? Dari 36 partisipan sini udah ada 34 yang kumpulin. Nah, 2 orang lagi siapa nih kira-kira nih? Ganti Pak. 2 orang terus Pak yang 2 orang ya? Berarti orangnya sama kali ya, dia terus ya kayaknya ya. Ayo mau tebak-tebakan nggak siapa orangnya? Lutfi Pak. Coba deh, saya pengen lihat dari Epsilon. Apa memang mungkin orangnya sama terus ya? Bisa jadi. Kalau di sini sih yang belum kumpulin ini nih, ada 2 orang namanya adalah ini nih. Agung sama? Bener tuh Agung sama siapa lagi? Sama Juan. Sama siapa? Juan. Juan, ya itu dia angkatan sini juga atau mana orangnya? Mana orangnya? Ini siapa? Agung. Oh, Juan. Agung yang mana Agung? Juan. Agung. Juan yang mana Juan? Kenapa dia nggak masuk? Jarang Pak, jarang masuk. Agung gimana Agung? Kenapa nggak ngerjain Agung? Telat. Ya udah telat kan kumpulin bisa. Ya tapi minggu lalu gimana? Saya kerjain. Oh berarti kelihatannya emang baru ini aja ya, belum kerjainnya ya? Ya. Oke deh. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa tolong dikerjain ya Agung ya. Biar biar kalian ngerti gitu ya kan tentang materinya, karena ini emang butuh latihan banyak lah intinya ya. Baik, berikutnya di sini ada untuk pengumpul pertamanya sendiri nih ada Faris, Rasyad, Irfanur, Huda, Nova sama Nadif. Kelihatannya agak bergeser ya. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah inget siapa sih, Samkifah mulu kayak yang awal-awal tuh ya kan. Nah sekarang iya ini ya. Mana Faris, mana orangnya Faris? Review Pak. Review. Oke, terus habis itu ada Rasyad ini ya. Irfani Nur Huda. Oh iya sebelahan ya. Novarianti yang mana? Sama Nadif Rizky. Oke, mantap, luar biasa. Boleh kita kasih plus nih buat 5 pengumpul pertama. Yaudah, saya pengen review satu aja sih. Dari yang paling pertama kumpul ini ada dari pekerjaannya Faris Naufal. Ini Faris ngerjain PR di 13.1 kalau nggak salah ya Faris ya. Ini dia kasih fungsi posisi ya kan, dalam bentuk parametrik, kemudian diminta untuk menentukan kecepatan, percepatan, bentuk lintasan, dan juga besar dari kecepatan dan percepatannya ya. Oke. Dan kemudian seperti yang kita udah bahas di pertemuan minggu lalu melalui Zoom meeting, bahwa kecepatan itu selalu bisa kita dapatkan dari penurunan pertama terhadap waktu ya, dari fungsi posisi ya kan.
Maka tinggal kita terapkan aja turunan seperti ini. Dan ya ini so far workingnya udah benar ya. Ini untuk kecepatannya, ini untuk percepatannya. Dan ketika kita ingin mencari tahu berapa besarnya kecepatan atau percepatan pada saat T sama dengan 1 gitu ya. Ini benar nggak sih maksudnya? Ya pada saat T sama dengan 1 nanti kita bisa cari nih apa namanya posisinya di mana, kecepatannya di mana, dan percepatannya di mana. Kayaknya ini mungkin harusnya posisi ya, Faris ya? R1 gitu. Jadi pada saat T sama dengan 1, dicari deh tuh ya R1-nya berapa, V1-nya berapa, dan A1-nya berapa. Gitu bukan maksudnya, Faris ya? Betul ya? Lalu kemudian ada apa lagi nih? Di sini ini juga ada challenge untuk mencari besarnya ya. Jadi di sini kita lihat untuk mencari besar dari kecepatan, ya ini tinggal kita kuadratkan aja masing-masing komponen kemudian dijumlahkan ya. Atau ini gimana nih? Ini apa ya? Ini maksudnya gimana nih? V sama dengan I plus 2J. Terus habis itu? Itu kayak Arah? ya posisi. Posisi? Nah, Posisinya, koordinatnya? Bentar, pertanyaannya itu apa sih? Ini kan yang di 13.1 kan sih? Kalau nggak salah ini tugas yang di sini deh. Saya bisa tampilkan deh soal aslinya, originalnya. Jadi, ups. Nah ini dia. Jadi PR-nya seperti ini kan ya. Dia tanya find apa namanya, ini kan exercise is the position ya kan, and then find an equation in x and y whose graph is the path of the particle, and then find the particle's velocity and acceleration vectors ya. Jadi sebenarnya kalau emang dia tanya particle velocity and acceleration vectors at any given value of t, itu sebetulnya berhenti di sini juga nggak apa-apa sih ya, dapetin VT sama AT-nya, oke? Nah lalu berikutnya sebetulnya di sini ada ini ya, dia minta untuk menentukan ini ya, apa namanya, persamaan dalam X dan Y ya, yang menggambarkan lintasan dari partikelnya ya kan. Dan untuk menggambarkan lintasan dari partikel, nah ini mungkin challenge lebih ke sini aja sih. Kita kan bisa ubah persamaan parametrik menjadi persamaan X dan Y ya kan. Caranya adalah ya tinggal ganti parametriknya dengan salah satu variabel ya enggak. Kayak di sini kita punya, ini kan fungsi posisinya kayak gini kan. Berarti X-nya sama dengan T plus 1 dan Y-nya adalah T kuadrat min 1. Maka T-nya sama dengan X min 1 ini benar. Kemudian ketika kita masukkan ini ke dalam variabel T di dalam persamaan Y, kita bisa dapatkan ekspresi seperti ini dan akhirnya kita dapat ini nih. Jadi sebenarnya esensinya tuh di sini sih, nih mestinya Faris ya. Jadi mungkin nanti Faris bisa menekankan bahwa persamaan posisinya atau persamaan lintasannya bisa kita gambarkan dengan persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat min 2X yang merupakan bentuk parabola sebetulnya ya. Nah ini kelihatannya Faris mencoba untuk menggambarkannya juga ya, seperti ini ya. Oke. Ya bagus sekali ini, udah luar biasa. Boleh kita kasih plus nih buat Faris. Dan ya, saya juga review beberapa PR teman-teman semua. So far juga udah oke sih, apa namanya, pekerjaannya. More or less udah mirip dengan yang tadi Faris kerjakan juga. Cuma sebelum kita lanjut ke masuk ke teorinya nih, kelas kita hari ini, ada yang mau tanya nggak dengan PR yang teman-teman udah kerjain? Silakan, kalau misalnya kemarin teman-teman kerjain sesuatu, terus ada bingung, boleh kasih tahu. Soal nomor berapa? Ada? Silakan, tidak usah malu-malu. Geng sebelah sini ada yang mau dibahas? Nggak ada? mungkin kalau tidak bisa Ini mikrofonnya mana? Udah dibuka belum? kayak lebih yang tadi itu kan kayak kalau misalnya fungsinya itu lebih kompleks gitu. Benar. Itu untuk mencari posisinya itu gimana sama bentuknya? Untuk mencari posisinya. Kayak bentuknya gitu kan, Oh, kayak mencari contohnya. ini apa persamaan lintasannya? Tapi fungsinya lebih kompleks lagi. Iya. Ya itu emang butuh ini sih, apa ibaratnya butuh teknik matematis sih. Ya entah itu dalam bentuk sin kuadrat atau cos kuadrat gitu ya kan, bentuk persamaan lingkaran atau bahkan mungkin persamaan elips. Ya soalnya saya lihat beberapa soal di bawah-bawahnya juga ada tuh yang lintasannya bentuknya lebih complicated ya. Cuma sederhananya sih memang soal ini diberikan
dengan ekspektasi bisa dikerjakan dengan manual karena ya ini masih masuknya ke fungsi yang sederhana begitu. Nah, tapi kalau emang fungsinya lebih complicated, di real world tentu ada kan ya fungsi yang complicated dan itu nggak bakal expected untuk dibikin jadi persamaan lintasan kayak gini sih. Mungkin akan lebih ke persamaannya dibiarkan dalam bentuk parametrik, kemudian kita bisa modelkan dengan komputer gitu ya kan, dengan Python, dengan pemrograman gitu ya untuk melihat bagaimana kurvanya seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, dari sini aman berarti? Sebelah sini aman? Aman ya? Oke, baik, kalau udah aman semua, kita rasanya bisa lanjut berarti ya teman-teman ya ke materi kita berikutnya. Sebetulnya di sini karena memang kemarin kita banyak yang nggak masuk di kelasnya pas online, jadi saya pengen nge-review aja, mungkin review singkat kembali dari 13.1. Ya dimana di 13.1 kemarin kita udah ngebahas tentang kurva ya di dalam ruang ya dan juga garis singgungnya ya kan. Dan kemudian kita udah lihat bahwa posisi suatu kurva dalam suatu lintasan itu bisa kita modelkan dengan sebuah vektor R ya. Di mana vektor R itu akan memiliki komponen X, Y, Z ya kan. Dan masing-masing komponennya itu bisa kita nyatakan dalam persamaan parametrik nih. Ya kan? Makanya jadi nanti ekspresinya bisa bentuknya kayak begini ya kan. Yang kemarin kita udah lihat. Dan ini mungkin yang jadi pertanyaan Faris tadi, ini bentuk complicated mungkin masuknya ya. Iya. Yang memang betul ini nggak bisa kita modelkan dalam bentuk persamaan Y sebagai Y dalam variabel X dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin ini butuh komputasi seperti itu. Oke? Nah lalu kemudian tapi sebetulnya nggak semua fungsi perlu untuk dikomputasikan ya, karena sebetulnya ada juga fungsi-fungsi sederhana ya kan yang bisa kita buat itu apa namanya si bentuknya gitu ya, bisa kita bayangkan. Contohnya adalah grafik vektor seperti ini ya kan, yang mana grafik vektor seperti ini akan memiliki bentuk menyerupai apa nih? Ini pertanyaan di kelas kemarin sih, yang datang pasti tahu nih. Bentuknya seperti ini. Atau sorry, persamaannya seperti ini. Berarti bentuk grafiknya akan menyerupai apa? Spiral, oke. Mantap. Spiral ya, sepakat semua spiral? Kenapa tuh spiral? Coba nih. Iya, boleh. Spiral. Tadi mana mikrofonnya boleh dipegang? Kalau misalnya jadi dibuat 3D itu cos itu kan grafiknya apa namanya? Gimana setelah ngelasinnya Pak? Saya tahu gambarnya, cuman gambarnya nanti ke atas, membentuk ke atas kalau cosnya. Terus yang scene-nya ke samping. Gimana sih Pak? Gimana? Gini, ya gini. Iya benar tuh ya. Jadi dia akan jadi spiral loh, kok hilang? Ya betul, jadi dia akan menjadi spiral. Kenapa jadi spiral? Karena sebetulnya ya tentu kita sedang menggambarkan grafik 3 dimensi nih teman-teman ya. Oh mungkin ini juga yang membedakan dengan soal yang tadi kita gambar ya, untuk apa soal yang kita kerjakan di yang Faris tadi. Ini Faris ini masih untuk 2 dimensi ya, makanya dia komponennya cuma ada I dan J, maka relatif lebih sederhana juga untuk menggambarkan lintasannya ya. Karena dia cuma I dan J, makanya ini lintasannya jadi lintasan parabola aja 2 dimensi gitu ya kan. Nah sedangkan kalau case ya kayak gini, nah ini udah masuk ke case yang sedikit lebih complicated karena dia udah 3 dimensi nih. Dia memiliki komponen I, J, dan K ya kan, dimana I itu menggambarkan posisinya terhadap sumbu X, J-nya itu untuk sumbu Y, dan K itu untuk sumbu Z. Sepakat ya? Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan visualisasi atau gambaran dari persamaan parametrik ini? Jadi tekniknya ini mungkin teman-teman bisa coba untuk saring aja dulu nih, teman-teman bisa lihat dari masing-masing sumbu gitu ya. Atau mungkin at least dari sini kita bisa mulai dengan melihat sumbu XY-nya dulu ya. Bagaimana cara melihat sumbu XY? Sumbu XY bisa dilihat dari atas kayak gini. Kebayang ya, teman-teman bayangin ngelihat sumbu XY kayak gitu ya kan. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan grafik X dan Y kayak begini ya. Jadi misalnya ini saya ngikutin kayak gini teman-teman ya. Ini X-nya yang positif di sini kan ya. Ini Y-nya positif seperti ini. Jadi kalau misalnya X-nya itu kita bikin ke kiri positif, maka Y-nya akan ke bawah positifnya begitu. Oke? Nah, lalu kemudian kita bisa lihat nih si grafik X ya, itu pada posisi X, pada komponen I,
itu dia digambarkan oleh fungsi cos T. Di mana cos T itu kita tahu grafiknya kayak gimana cos? Ingat grafik cos kayak gimana? Dari 0 apa dari 1? Dari 1 dong ya. Dari atas terus kemudian dia ke 0, ke bawah, ke tengah, ke 0 lagi terus ke atas ya kan? Gitu ya. Nah, maka di sini pun juga demikian. Artinya kita akan memulai dari 1 nih, dari X sama dengan 1 gitu ya kan. Kemudian dia bakal ke 0. 0-nya X itu berarti kan ke sini ya, ke tengah gitu ya kan, terus ke kanan, balik lagi dan seterusnya. Jadi dia gerak kiri kanan sebetulnya, representasi dari cos T ini. Bisa dibayangin nggak? Ya kan? Nah, sedangkan untuk sin-nya gimana? Sin itu gimana grafiknya? Dari 0 lalu ke atas, lalu ke tengah lagi, ke bawah, ke tengah lagi gitu ya kan. Berarti kalau kita bayangkan dia memulai dari tengah, kemudian dia ke atas itu berarti Y positif ya. Ini saya bikinnya Y positif di sini tadi ya, di bawah ya. Terus habis itu ke tengah lagi, ke bawah, dalam artian ke Y negatif, terus balik lagi ke tengah, kayak gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah, maka apa yang akan kita lihat? Jadi dari sini kita lihat ada gerak gabungan ya antara kiri kanan dan atas bawah ya kan. Yang kita udah belajar kemarin, apa yang terjadi kalau suatu benda bergerak kiri kanan dan atas bawah secara bersamaan? Dia akan menjadi lingkaran, betul ya kan? Nah, udah tadi kita bisa petakan juga ya, dia mulainya dari kiri kan ya dan tengah, berarti dia mulainya di sini, lalu dia ke tengah dan ke bawah jadi begini ya kan, lalu dia ke sini ya kan, lalu kemana lagi selanjutnya? Ya ini bisa dilanjutin aja lah ya, gitu ya. Udah bisa dipahami nggak nih sampai sini nih? Ya jadi ini yang akan kita dapatkan ketika kita melihat si fungsi ini bergerak dari sisi sebelah atas, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, baik. Nah sekarang, bentar nih kayaknya saya harus close. Oke, itu tadi untuk si bagian yang sisi sebelah atasnya ya kan. Nah sekarang bagaimana dengan visualisasinya dia secara vertikal ya. Nah ini secara vertikal atau secara sumbu Z kita lihat dia ternyata apa nih, T doang nih, TK gitu ya kan, yang artinya dia tuh akan menjadi fungsi yang cenderung terus naik ya, mulainya dari 0 ya kan, dan seterusnya gitu ya kan. Nah sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pada kasus ini nanti kita bakal ngelihatnya jadi, bentar, kenapa saya nggak bisa select, oh nah ini dia. Nah ini dia nanti bakal jadi muternya itu dia sambil naik ke atas gitu ya. Karena seiring berjalannya waktu si Z-nya itu dia naik ya kan. Jadi nanti dia akan naik terus kayak gitu. Ya dengan lingkaran yang lebih bagus tentunya. Ini kelihatannya lingkarannya nggak teratur ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, spiral jadinya ya. Oke, good. Kebayang ya teman-teman sampai sini ya? Oke, baik. Nah ini ada visualisasinya lagi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah berikutnya di sini juga ada analisis dari grafiknya yang tadi kita udah bahas juga. Dan kemudian ini ada materi berikutnya yang kita bahas minggu lalu. Itu adalah tentang turunan dari fungsi gerak ya kan, atau fungsi posisi ya. Yang singkat cerita, turunan dari fungsi posisi dalam 3 dimensi ya, dalam vektor x, y, z gitu. Nah itu bisa kita turunkan masing-masing jadinya ya, oke? Jadi ini ada pembuktiannya sebetulnya, cuma intinya adalah ya, turunan pertama dari suatu fungsi ya, fungsi dengan komponen x, y, z gitu ya, atau IJK. Nah itu bisa kita dapatkan dengan menurunkan masing-masing komponen gitu aja intinya ya. Dan ini udah teman-teman terapkan sebetulnya di PR yang teman-teman kerjakan kemarin ya. Kecuali yang di sana belum kerjain PR. Dikerjain ya nanti ya. Oke. Jelas ya teman-teman sampai sini? Nah lalu berikutnya ada apa lagi? Nah berikutnya di sini ada definisi dari turunan pertama terhadap posisi ya, yang tentu teman-teman udah belajar ini di FISDAS 1 tentang kinematika. Bahkan sejak SMA semestinya udah belajar juga ya. Kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu gitu ya kan. Dan kemudian besarnya dari kecepatan atau kelajuan itu bisa kita dapatkan dari panjang dari vektor kecepatan jadinya ya. Sedangkan percepatan itu bisa kita dapatkan dari turunan pertamanya kecepatan ya kan.
Maka kita bisa dapatkan juga dari turunan kedua dari fungsi posisi ya. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya unit vektor nih. Unit vektor artinya apa deh? Vektor satuan ya kan. Nah, vektor satuan dari V dibagi dengan panjang V itu nanti akan menggambarkan arah gerak ya dari si benda, si partikel pada posisi T. Oke. Arah gerak tuh jadinya ya. Mana ya? Ini ada gambarnya nggak sih tadi di sini? Nah, ini ya, jadi artinya ini kalau misal teman-teman bisa lihat nih, ini kan sebenarnya adalah vektor kecepatan kan. Nah, cuman kalau misalnya kita bagi dengan panjang dari vektor kecepatannya, maka ini akan menjadi unit vektor gitu ya dari arah gerak ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat ini sebagai vektor yang menyinggung kan ya, menyinggung lintasan. Maka vektor ini juga bisa kita sebut sebagai vektor tangensial gitu ya, vektor T. Ya, vektor satuan T ya, yang panjangnya tentunya 1 jadinya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Ya. Yang di mana? Yang ini? Ini? Ini mikrofonnya boleh sekalian dipegang biar masuk suaranya. Ya, sorry, gimana? Jadi di nomor 2 itu kan ada tulisannya speed equals to panjang dari V. Nah, kalau untuk cari nilai percepatannya itu gimana? Soalnya kan kalau dari nomor 1 turunan dari posisi otomatis itu masih dalam bentuk fungsi kan, Pak. Kalau turunan dari percepatan berarti masih bentuk fungsi juga. Turunan dari percepatan iya masih fungsi Ya, juga. berarti untuk cari nilai atau besar dari percepatan tuh gimana, Pak? Oke. Jadi untuk nilai dari percepatan sebetulnya sama sih. Tinggal kita cari nilai panjang dari si vektor A-nya ini. Oh, pakai panjang juga. Panjang dari vektor A ini. Jadi misalnya untuk magnitud dari percepatan ya itu bisa kita dapat dari panjang dari vektor A gitu. Oke. Gitu ya. Makasih, Contoh. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nggak nih? Paham. Gitu ya. Oke. Nah, nanti berikutnya memang nanti akan ada challenge untuk menganalisis percepatan karena nantinya kita akan lihat bahwa percepatan pun pada prinsipnya bisa juga nanti kita pecah menjadi komponen tangensial dan komponen normal dan itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Tapi kalau untuk besar percepatan secara umum ya ini kita bisa cari dari panjang vektor A aja. Caranya sama, tinggal kita kuadratkan masing-masing komponen, dijumlahin, terus diakar kayak gitu ya. Oke? Ya, makasih Richard pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelas? Oke, baik kalau sudah jelas, ini di sini kita punya suatu contoh soal ya. Di sini ada R seperti ini, kemudian dia minta untuk sketch the velocity vector, sama find the velocity, speed, and acceleration ya of a particle whose motion in space given by this. Oke. Nah, ini again, karena saya sebenarnya expect-nya cuma ini buat review aja, jadi kita langsung aja ya. Oke. Nah, ini adalah solusinya ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ya dengan fungsi R ya dalam trigonometrik seperti ini, kita bisa nih temukan bagaimana persamaan V-nya dan juga A-nya dengan menurunkan R ya. Turunan pertama dari R akan seperti ini, turunan kedua dari R akan seperti ini ya. Oke. Nah, ini mungkin nanti teman-teman juga harus ya apply kaidah-kaidah turunan ya dengan sesuai kayak untuk cos ya tentu bisa langsung jadi negatif sin jadi cos. Nah, ini untuk cos kuadrat, nah ini teman-teman harus menggunakan kaidah aturan rantai ya. Masih ingat ya aturan rantai cara kerjanya? Ya, bagus. Jadi ini nanti tinggal turunkan dulu pangkatnya, habis itu baru dikalikan dengan turunan dari si dalamnya ya, which is si cosnya kayak gitu ya. Udah deh, akhirnya nanti kita bisa sederhanakan ya karena ini bentuknya cos sama sin. Bisa dijadiin sin 2 gitu ya kan. Ya, dan kemudian habis itu untuk percepatannya didapatkan dengan turunan. Ya udah seperti itu ya. Dan kemudian untuk speednya ya atau kecepatannya atau kelajuannya ya itu bisa kita dapatkan dari panjang dari vektor V ini ya kan. Dan ini nanti dia akan menjadi seperti ini ekspresinya dan masih dalam bentuk T ya. Artinya ini kelajuannya sebagai fungsi terhadap waktu juga gitu ya. Nah, baru deh nanti kita bisa hitung ya berapa kecepatan sesaatnya, percepatan sesaat, dan kelajuan sesaat. Seperti itu. Oke?
Udah bisa dipahami sampai sini? Udah ya? Ya. Berarti itu yang sin cos sin itu dia makanya identitas trigonometri ya Pak? Yang mana tuh sin cos sin? Yang Pak, ini. yang akar. Oh, yang akar ini. Iya. Oke. Ya, ini pakai identitas trigonometri nih. Jadi, terutama di bagian ini sebenarnya sederhana sih. Teman-teman bisa lihat berapa min 2 sin T kalau dikuadratin? 4 sin kuadrat T. Kalau yang 2 cos T kalau dikuadratin? 4 cos kuadrat T. Tambah 4 cos kuadrat T, ya kan? Nah, sekarang kalau kita faktorkan 4-nya, berarti jadi apa nih? 4 dikali sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Berapa tuh sin kuadrat T tambah cos kuadrat T? 1. Nah, itu dia. Makanya dia jadi tinggal 4 doang gitu ya. Ini jadi yang ininya gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas Pak. Ya, sedangkan yang ininya, ya ini ya. Ini dikuadratkan, ya jadi sederhananya jadi ini. Oke? Gampang ya? Bisa? Bisa Pak. Oke, good. Oke, jelas ya sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Oke. Ya, Apa? Kodenya nanti ada disuruh bikin sketch nggak? disuruh bikin sketch. Sorry, sebentar. Kalau ini kan disuruh, kalau yang salah contoh soalnya ini kan disuruh bikin sketch antara 7pi per 4-nya. Ha-ha. Nah kalau nanti di UTS itu nggak umumnya Kelihatannya sih enggak sih. Kelihatannya. Kelihatannya ya. Kalau ternyata muncul berarti nggak kelihatan tuh ya. Ya insya Allah enggak sih. Soalnya ini kan agak challenging, agak tricky ya. Atau gampang sebenarnya. Coba deh kalau kita bayangin. Ya mungkin caranya sama aja kayak tadi sebenarnya teman-teman. Ini kan lihat nih. 2 cos 2 sin berarti apa bentuknya? Terus spiral. Apa coba 2 cos 2 sin dulu nih? 2 cos T 2 sin T di komponen I sama J. Jadi apa? Kalau kita lihat dari atas gimana ya gerakannya? 2 cos sama 2 sin ya lingkaran ya kan? Jadi teman-teman bayangin tuh dia melingkar tuh di bawah tuh. Jangan dinaikin dulu, melingkar dulu, oke? Nah, habis itu baru nih kita lihat secara vertikal dia 5 cos kuadrat. Nah, grafik cos kuadrat tuh gimana? Cos kuadrat kan nih kayak cos cabai di kuadrat aja ya kan? nanti 2 kali. Jadi dikuadratin dia akan positif terus jadinya. Jadi dia kayak naik turun gitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman bisa bayangin dia lingkaran yang naik turun gitu. Jadi gitu kebayang gak sih? Kan susah banget ditangkapin. Lingkaran yang naik turun kayak roller coaster dah gitu. Tapi kan roller coaster tapi ini lingkarannya sederhana nih, melingkar aja biasa. Nah, tapi dia kayak naik turun gitu, teman-teman. Jadi kayak bandul gitu, tapi bandul rempong gitu. Kalau bandul kan gini-gini doang ya. Nah, ini dia sambil ngek gitu. Kebayang nggak? Nah, makanya gambarnya tuh kayak gini nih. Ya kan ya, jadi iya. Betul, imajinasi gitu. Oke, jelas nggak? Oke ya, teman-teman ya, sampai situ ya. Oke, baik. Ada lagi nggak pertanyaan? Sudah ya, cukup ya. Oke. Nah, berikutnya apa lagi nih? Nah, ini ada tambahan aja. Jadi dari sini teman-teman juga bisa lihat bahwa karena velocity itu kan V tadi ya, itu memiliki panjang ini dan satuan atau arah dari velocity itu bisa dinyatakan dengan ini. Maka ya velocity-nya bukan yang gini-gini. Gimana gitu. Bukan ya. Jadi velocity ini bisa kita dapatkan dengan mengalihkan kelajuan dengan arahnya gitu ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Udah ya. Dan ini exercise 1 udah ya, udah teman-teman kerjakan dan saya rasa karena tadi udah saya tanya udah nggak ada masalah semua, jadi sepertinya kita bisa moving on ya ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua apa nih? Again, ini masih review lagi karena ini udah dibahas di Zoom meeting kemarin di mana untuk fungsi parametrik itu ya, untuk masing-masing komponennya itu bisa kita integralkan juga begitu ya. Dan kemudian tekniknya pun juga sama. Ternyata tuh nanti tinggal kita integralkan masing-masing komponennya aja. Ya kan? Jelas ya? Kayak gini misalnya integral dari ini. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan integralkan masing-masing. Karena ini kaidah integrasi aja sih dalam penjumlahan ya. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya vektor R dengan fungsi FTI, GTJ, HTK, maka nanti integralnya bisa kita lakukan dengan mengintegralkan masing-masing komponen gitu ya.
Udah deh kayak gitu aja. Jelas ya buat integral ya. Lalu berikutnya apa yang akan bisa kita representasikan dengan integrasi? Nah, nanti kita bisa representasikan ya kebalikan dari turunan ya, karena seperti yang kita tahu integral itu kan sebetulnya adalah anti turunan ya. Jadi dengan integrasi kita bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita turunkan gitu ya. Jadi ya balik lagi ke yang mana sih tadi, summary yang di atas tadi. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa dengan mengintegralkan percepatan kita bisa dapetin kecepatan jadinya ya. Dan dengan mengintegralkan vektor kecepatan kita bisa mendapatkan vektor posisi gitu ya. Nah, namun teman-teman ingat bahwa dalam integrasi itu nanti ada konstanta tak tentunya ya kan. Makanya ada plus C-nya nih ya kan, yang mungkin harus bisa kita cari tahu dengan ya mungkin dengan initial condition yang diberikan di soal gitu ya. Dan saya rasa teman-teman kemarin udah ketemu juga kan soal ini di 13.2 ya. Udah pada kerjain? Semua udah kerjain? Kecuali jelas. Kenapa? Dilupakan. Jangan lupa ya, diingat ya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Udah deh. Kalau udah aman, sepertinya kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini ada aplikasi dari integrasi lagi juga ya, dimana ternyata dengan menggunakan integrasi kita juga bisa menghitung panjang dari kurva nih ya kan. Dimana panjang dari kurva ternyata bisa didapatkan dengan ekspresi seperti ini gitu ya. Jelas kan nih? Ngerti kan nih persamaannya jadi begini? Atau bingung? Mungkin tapi teman-teman kebayang gak sih kenapa dia jadi begini persamaannya? Mungkin sederhananya kayak gini deh. Bayangkan kalau misalkan di sini kita punya kurva dalam sumbu X dan Y deh ya. Ini X, ini Y ya kan. Nah, si panjang dari lintasan ini kan approach-nya adalah kita bisa mendapatkan panjang dari lintasan dengan menjumlahkan elemen panjang dari segmen yang kita buat di sini ya. Jadi maksudnya teman-teman bisa bayangin, ya emang tentu kalau kita mau ngitung yang garis biru langsung akan agak sulit gitu ya. Nah, tapi kita bisa lakukan pendekatan dengan cara membuat segmen ya. Jadi dari masing-masing segmen ini kita bisa hitung nih jarak antara titik ya kan. Misalnya jarak antara ini sama ini ya kan. Jelas gak sampai sini? Nah, sekarang gimana nih cara untuk ngitung jarak antar titik? Ya, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kita bisa nih dapatkan selisih dari koordinat X sama Y-nya. Bisa dibayangin nggak? Ini jadi ada selisih terhadap koordinat X, mungkin kita nyatakan dengan dx, dan selisih koordinat Y-nya itu dy gitu ya. Sehingga nanti panjang atau jarak antara kedua titik itu bisa kita nyatakan dengan dl ya kan. Yang hubungannya antara ketiganya ini gimana? dl itu sisi miring kan? Berarti dl sama dengan, atau mungkin kita bisa buat dl kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat gitu ya kan ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau nyatakan dalam dl per dt ya, dl per dt, ini kenapa sih tulisannya susah banget, dl per dt kuadrat ya. Nah, nanti ini bisa kita nyatakan dengan dx per dt kuadrat ya kan, ditambah dengan dy per dt kuadrat. Oke, bisa dipahami nggak sampai sini? Udah ya? Jelas ya? Nah, terus habis itu sekarang kita bisa kuadratkan nih kedua ruas, di akar ya kedua ruas ya. Maka nanti kita akan dapat dl per dt itu sama dengan akar dari ya ini semua yang ada di sini ya kan, akar dari ini nih ya kan, yang kemudian kenapa nih? Tapi karena itu partisi jadi diintegralin aja. Kenapa? Karena itu partisi jadi itu diintegralin. Betul, nanti kita akan integralkan ya. Jadi ini nanti kita akan integralkan kedua ruas terhadap T begitu, oke? Oh iya, dl dt itu. Ya, jadi mungkin kalau nggak ini dt-nya kita bisa pindah ruas gitu ya. Jadi sederhananya nanti partisi dl itu akan sama dengan ini dikalikan dengan dt begitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, udah deh, berarti sekarang tinggal kita integralkan kan kedua ruas ya untuk mendapatkan L ya, karena integral dari dl itu akan sama dengan L gitu ya. Jadi L sama dengan, nah ini integral dari dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat di akar, kemudian diintegralkan terhadap dt gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Oke?
Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Nah ini kan untuk 2 dimensi tuh tadi ya kan, untuk X sama Y ya kan. Nah sekarang kalau kita punya dalam kasus 3 dimensi, ya udah tinggal ditambahin satu komponen lagi gitu. Oke? Udah ya? Nah udah dia terus. Fungsi, Hah? jadinya kayak fungsi dari X sama Y itu diturunin dulu, baru nanti Dikuadratin dulu. Oh, iya, dikuadratin dulu. Terus Ha-ha. diakar, habis itu integral. Betul. Ya jadi dx dt-nya x-nya diturunin dulu ya. Y-nya diturunin, z-nya diturunin. Artinya ini turunan posisi sebetulnya kan? Iya. Apa tuh turunan posisi terhadap waktu itu apa? Apa? Turunan posisi terhadap waktu itu apa? Ya kecepatan. Kecepatan ya kan? Nah, sedangkan ini adalah kuadrat dari masing-masing komponen kecepatan kan yang diakarin. Berarti ini tidak lain tidak bukan, ini adalah vektor apa namanya? Ini adalah ini ya, kelajuan kan jadinya, atau panjang dari kecepatan gitu ya. Jadi secara sederhana kita bisa buat seperti ini jadinya ya. Oke. Ya ini vektor, ini jadinya istilahnya ini adalah fungsi kelajuan jadinya ya. Panjang dari vektor kecepatan kan kelajuan ya, oke. Gitu. Udah bisa dipahami sampai sini? Panas banget ya, ini kayak di belakang sibuk kipas-kipas jadinya ya. Gimana dong? Buka pintu apa? Ngefek gak? Atau enggak? Apa? Aman. Ini yang nggak ada teman-teman aja Pak. Iya. Di sana juga sama kan, gerah juga kan berarti atau? Yang di sana iya. Iya ya. Atau majuan ini adem sih, di depan saya adem deh. Sini deh, sini. Ya nih, kalau gerah di pojok kesinian aja, nanti dapat AC dari sana tuh. Ya jadi ini daripada mojok-mojok ya, sini aja nih. Oh mati lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Efisiensi apa kali ya, efisiensi ya. Oke, udah ya, bisa lanjut nih. Lah ini malah mati. Siapa yang matiin tadi? Oh, remote-nya 1 ya, oke. Ya udah bener tadi bang. Lagi bang. Jadi sih heboh ngeliatin AC. Nah. Oke lah ya. Lanjut ya. Oke. Berikutnya di sini ada ceritanya ada glider ya, soaring upward along the helix dengan function kayak gini ya. Oh ini functionnya sama kayak yang tadi ya, ini adalah fungsi spiral kan tadi ya. Dan yang ditanya adalah berapa panjang dari lintasan si glidernya nih ya, dari 0 sampai 2pi. Nah yaudah caranya seperti yang tadi kita udah bahas ya. Kita tinggal mencari panjang dari kecepatannya ini ya kan ya. Jadi untuk panjang dari faktor kecepatan kan kayak gini ya ngitungnya. Nah habis itu udah tinggal kita integralkan ya. Akhirnya dapat seperti ini. Ya, saya rasa ini gambarnya udah cukup jelas ya dengan soalnya. Coba silakan dicermati dulu. Ada yang mau ditanya nggak dengan ini? Anyway, ini terang banget ya. Biasanya ini kita matiin nggak sih lampunya? Yang mana tuh lampunya? Yang sana bukan? Pada tahu. Ini aja yang depan, ngapain sih yoga jauh-jauh? Soalnya baik hati Pak. Juga baik hati. Mantapnya emang agoy. Agon. Emang gue baik hati Pak. Agoy, oke. Ya, makasih ya. Dah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak buat ini? Iya, itu kan sin kuadrat tambah cos kuadrat lagi jadinya kan. Jadi 1 tambah 1 kuadrat, ya udah jadinya 2. Tapi ada di dalam akar, jadi akar 2. Akar 2 dt diintegralkan dari 0 sampai 2pi gitu ya. Nah, ada jadinya kan 2pi akar 2. Jelas? Ada pertanyaan nggak nih? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mumpung belum UTS. Nanti kalau UTS kalian yang ditanya ya kan ya. Spill UTS. Enggak dong. Ya tapi case-nya ya kurang lebih sama lah ya kan dengan yang kita udah pelajarin ini kan. Udah ya, lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini juga ada fungsi lintasan yang sebenarnya juga sama aja sih kayak tadi kita udah bahas. Ini juga udah ya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Jadi tadi ya teman-teman bisa lihat ya bahwa
suatu partikel yang bergerak pada suatu lintasan itu akan memiliki arah gerak yang sama dengan arah dari kecepatannya. Ya. Kenapa sama dengan arah kecepatannya? Karena ya kecepatan itu kan selalu menyinggung lintasannya ya kan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tanya nih, misalnya kayak gini deh. Misalnya kita ambil titik di sini nih. Kita bisa bilang bahwa di titik ini partikelnya bergerak ke kiri, ya enggak? Secara relatif ya, kita lihat ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ya memang pada saat ini dia memiliki kecepatan yang berarah ke kiri gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa arah dari gerakan partikel dalam suatu lintasan itu bisa kita tentukan dari arah dari kecepatannya, oke? Ya kan? Nah, sedangkan vektor arah itu kan bisa kita nyatakan dengan ya panjang vektor dibagi dengan vektor dibagi dengan panjang vektor kan ya. Nah, maka jadi untuk arah dari untuk vektor satuan dari ini kita bisa nyatakan dengan ya V dibagi dengan panjang V ya. Yang kemudian ini secara khusus disebut sebagai vektor tangen. Oke. Jadi vektor satuan tangen atau unit tangen vektor ya, vektor tangen satuan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, vektor tangen satuan. Jadi mungkin kalau kita tuliskan dalam notasi vektor, kita bisa kasih topi ya di atasnya T untuk menggambarkan bahwa panjang dari vektor T ini adalah 1. Bisa dipahami sampai sini? Gampang ya, gitu ya. Udah deh, kayak gitu aja sih. Nah, ini namanya unit tangen vektor. Dan ini mungkin kalau ditanya gitu ya, teman-teman tentu bisa menjawabnya ya. Jadi caranya gampang ya, tinggal ingat bahwa vektor tangen satuan itu adalah vektor kecepatan dibagi dengan panjang vektornya. Dengan panjang vektor kecepatan, oke? Udah ya? Contoh, nah ini example. Nah, tapi sebenarnya udah dikerjain juga sih di latihan 13.2 ya kan? Merasa pernah ngerjain soal kayak gini di PR kemarin? Udah ya, berarti perlu dikerjain atau langsung aja nih kita preview? Kan udah di PR kemarin. Ini masalahnya masih ada 13.456 habis ini ya. Jadi ini saya cuma pengen mastiin aja materinya udah. Oke, jadi halo. Nah, ini ya, seperti biasa ya, dari vektor posisi kita bisa dapatkan vektor kecepatan ya kan, dengan menurunkan. Lalu kemudian dari vektor kecepatan ya kita bisa dapatkan panjang vektornya ya kan, dengan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing komponen gitu ya. Nah, maka vektor satuannya itu nanti bisa kita nyatakan seperti ini jadinya ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat ini dia masih dalam bentuk T ya, yang artinya ini maksudnya ini masih dalam fungsi parameter jadinya ya, yang nilainya tergantung pada berapa T-nya begitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya? Itu kenapa nih? Lagi ngapain? Oh, lagi melihat ini pergerakannya di sini. Masuk TV gitu ya. Anyway, udah ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, ngantuk nih. Iya, bagus. Udah ya? Jelas ya sampai sini ya? Oke, lalu kemudian ada apa lagi nih? Oh, ini adalah alternatif aja ya sebenarnya. Ini apa sih? Oke, ya ini maksudnya untuk menunjukkan vektor tangen aja sih ya. Dimana vektor tangen itu nanti akan menjadi seperti inilah ya. Udah ya, itulah dia yang kita udah bahas di materi kita kemarin ya, sampai vektor tangen harusnya. Sampai vektor tangen ada masalah nggak teman-teman? So far nggak ya, aman ya? Oke. Baik, kalau sudah aman semua, sepertinya kita bisa lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang curvature and normal vectors of a curve. Curvature artinya apa? Curvature? Kurvatur. Ya, tinggal diganti aja sama K ya. Gampang aja. Ya, curvature atau kelengkungan ya, teman-teman. Jadi curvature itu menggambarkan kelengkungan suatu kurva. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan kelengkungan suatu kurva? Sebetulnya kelengkungan itu sendiri bisa kita lihat ya. Gimana caranya? Caranya adalah ya udah, misalnya saya ambil nih ada suatu kurva seperti ini, kemudian kita ambil 3 titik A, B, sama C. Berdasarkan grafik ini, teman-teman bisa tentukan nggak mana titik yang lebih lengkung, A, B, atau C?
Yang paling lengkung deh. Di antara ketiga ini A, B apa C? A. Sepakat A? Kenapa A? Karena belok. Iya, pas mau belok. Kalau yang C emang nggak belok? C udah langsung dia nggak selalu belok. Arah vektor T-nya itu udah jauh banget sama garis. Oke. Arah vektor T-nya ini berbeda dengan garis lintasannya begitu ya. Paling besar. Oke, kalau yang ini dia T-nya dekat sama si lintasan gitu ya. Nah, jadi kita bisa bilang dia nggak lengkung-lengkung amat begitu ya. Iya. Oke, yaitu cara yang baik untuk menggambarkan vektor kelengkungan ya. Jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat kelengkungan bisa kita tinjau dari perubahan si T-nya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih kalau dari A ke B ya kan, itu tuh T-nya berubah jauh kan ya. Dari yang tadinya lebih dominan ke kanan, sekarang dia jadi kayak agak ke atas gitu ya. Jadi dari B ke C itu perubahannya dt-nya itu besar ya. Sedangkan dari B ke C itu dt-nya atau perubahan arah dari t-nya itu relatif lebih kecil gitu ya kan. Ya. Nah, maka dari itu kelengkungan bisa kita deskripsikan dengan seberapa besar perubahan t-nya atau dt terhadap lintasan gitu ya, atau ds. Makanya jadi dia didefinisikan dengan dt per ds gitu. Jelas gak sampai sini nih? Per ds, karena ds itu merepresentasikan segmen lintasannya begitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin ini di titik A ya. Ini dia punya, kita bisa bikin segmen kan ya. Atau mungkin segmennya ambillah dari B ke A ke B lah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari A ke B ini, dia segmennya kan segini ya kan. Nah, dari segmen yang sama itu dengan B ke C, ini segmennya sama ya, per ds-nya sama ya. Nah, ternyata delta T-nya beda gitu ya. Oke. Seberapa delta T-nya ya teman-teman bisa pakai lagi aja sih prinsip pengurangan vektor kan ya. Jadi kalau misalnya delta T itu kita nyatakan dengan T2 min T1 ya. Nah, ini kan T2-nya ke sini ya, T1-nya itu ke sini kan. Nah, berarti kalau teman-teman ingat secara vektor T2 min T1 itu kan T2 ditambah negatif T1. Ingat gitu prinsip itu. Ya, jadi ini misalnya T1-nya, ini T2-nya gitu. Jadi T2 min T1 atau merepresentasikan delta T, yaitu bisa kita dapatkan dengan menghubungkan si vektornya kan ya. Jadi si T2-nya kan segini nih, ya kan? Nah, ini saya pindahin ke sini. Set. Nah, terus habis itu T1-nya ke sini ya kan? Good. Nah, tapi yang kita mau jumlahkan ini kan T2 ditambah dengan negatif T1 ya enggak? Nah, berarti ini kita bisa balik arah begitu. Jadi seperti ini. Ini untuk merepresentasikan si vektor negatif T1-nya ya kan. Nah, jadi ini delta T-nya itu ya segini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ini delta T-nya ya. Bisa dibayangin nggak? Ini delta T untuk yang dari A ke B segini delta T-nya gitu ya. Sedangkan dari B ke C dengan cara yang sama, teman-teman bakal bisa lihat delta T-nya akan lebih kecil. Makanya dia jadi nggak lebih lengkung daripada segmen AB gitu. Bisa dipahami sampai sini? Nah ya, maka dari itu kelengkungan secara matematis kita bisa definisikan dengan dt per ds. Udah ya, jelas ya sampai sini ya? Ya. Udah deh, kemudian ini definisi dari kelengkungan. Dia diambil dengan simbol kappa ya. Yang artinya ini represents curvature sebetulnya ya. Jadi kappa. Nah, terus habis itu ya udah ini dia didapat dari panjang dari turunan vektor T terhadap S gitu. Udah jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Nah, cuma yang challenging di sini adalah ketika kita ingin menurunkan vektor T terhadap vektor S, terhadap variabel S, ini mungkin agak tricky karena sebelumnya kita mendefinisikan fungsi semua dengan parameter time kan, parameter waktu, ya kan? Termasuk dengan vektor kecepatan. Kecepatan juga most likely parameternya waktu. Begitu juga dengan vektor tangensial, karena vektor tangensial tadi dari mana dapatnya? Vektor kecepatan dibagi dengan panjang kecepatan, yang akan most likely parameternya juga waktu gitu ya. Maka akan lebih menyenangkan kalau vektor kelengkungan itu juga bisa kita olah dengan vektor terhadap turunan terhadap waktu gitu ya. Ini agak sulit, tricky, karena ini turunannya terhadap S kan. S itu segmen lintasan ya. Ya, maka dari situ ini kita bisa coba untuk kulik nih ya kan.
Dimana cara nguliknya kayak gini teman-teman. Jadi perhatikan dt per ds ini bisa kita pecah jadi dt per dt dikali dengan dt per ds. Oke. Nah, dt per ds ini bisa kita tulis dalam 1 per ds per dt gitu ya. Dimana ds per dt sendiri ini adalah panjang lintasan terhadap waktu kan. Turunan lintasan terhadap waktu itu adalah ya faktor kelajuan gitu ya kan. Nah, maka dari situ kita bisa sederhanakan jadinya seperti ini ya. Jelas nggak sampai sini nih? Ya, jadi faktor kelengkungan dengan definisi yang di atas tadi bisa kita dapatkan alternatifnya ya untuk menghitung kelengkungan dengan menggunakan turunan faktor tangensial terhadap waktu gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi emang based on definition ya tadi dt per ds. Tapi ya tadi dt per ds itu challenging buat didapat karena less likely kita faktor tangensial itu dalam lintasan gitu ya, dalam dalam parameter S gitu ya. Maka dari itu kita bisa dapatkan alternatifnya ya. Jadi dengan menggunakan parameter waktu kita bisa menghitung kelengkungan dari suatu kurva dengan persamaan ini. Oke. Jadi ini dari sini sih. Kan di sini ada dt per dt dikali dt per ds. Untuk baris pertama jelas nggak? Oke ya. Sekarang kalau misalnya kita punya 2 per 3 ya, angka nih ya kan. Boleh nggak kita tulis dengan 1 per 3 per 2? Boleh kan ya? Karena apa? Karena yang namanya fractions itu kan ibaratnya 1 dikali 3 per 2, 2 per 3 itu boleh kan kita tulis dalam pembagian ya. Kalau pembagian berarti tinggal dibalik tuh. Atau artinya 1 dibagi 3 per 2 gitu ya kan. Nah artinya kalau kita mau ubah jadi pembagi ini jadi seperti ini jadinya ds per dt. 1 per ds per dt. Berarti itu harus begitu ya Pak bentuknya? Yang mananya? Yang 1 per ds per dt. Iya. Sebetulnya kita buat seperti ini supaya dia dapat ekspresi ds per dt aja sih. Dimana ds per dt itu adalah v, panjang dari v ya. Oke. Gitu. Udah deh, jadi kayak gini. Udah ya, jelas nggak sampai sini untuk menghitung kelengkungan suatu kurva? Jelas ya? Oke. Nah lalu kemudian berikutnya di sini ada contoh soal. Ya. Nah ini ada contoh soal. Ini ceritanya kita punya suatu vektor garis ya, yang diparametrisasi dengan komponen ini ya, C ditambah dengan TV gitu ya. Nah nanti dia turunan pertamanya ya akan jadi V doang, sehingga T-nya itu akan jadi konstan, sehingga turunan T terhadap waktunya akan jadi 0, sehingga kelengkungannya akan jadi 0 ya. Dan memang betul kan ya, garis lurus itu kan kelengkungannya 0 ya, berarti karena nggak lengkung sama sekali, dia nggak ngebelok. Oke, lalu di sini juga ada contoh soal lagi juga, ya kan? Oh, ini udah ada solutionnya. Ini kirain bakal kita kerjain, ternyata enggak ya. Ya udah, kayaknya saya salah ngopi jadi langsung. Ya, tapi ini teman-teman bisa lihat ya, secara sederhana kalau kita again punya vektor posisi ya dalam bentuk seperti ini ya kan. Kalau kita mau cari curvature tadi ya, caranya adalah kita hitung dulu tuh berapa vektor kecepatannya ya kan. Habis itu kita hitung berapa vektor tangennya. Habis itu vektor tangennya kita turunkan terhadap waktu. Habis itu kita juga butuh dapetin vektor kelajuan ya kan. Habis itu baru dimasukin. Banyak banget habis itu ini. Ya tapi bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya. Nah, jadi ya udah ya, ini teman-teman bisa lihat ya contohnya. Jadi kalau kita punya R, teman-teman bisa lihat langkah pertama yang dilakukan adalah dia hitung dulu nih vektor kecepatannya ya kan, dengan menurunkan R terhadap waktu. Jelas? Nah, berikutnya dia juga bisa hitung nih vektor kelajuannya ya kan, yang bisa kita dapatkan dengan ya panjang dari vektor ini ya kan. Akhirnya dapat ternyata segini bentuknya. Oke. Nah, ini aturan identitas trigonometri lagi. Ini kayak sering banget ya, sin kuadrat tambah sin cos kuadrat itu 1 ya kan. Nah, akhirnya diakarin dapat nih ternyata dia A ya ininya ya. Nah, lalu berikutnya ya kita bisa dapatkan si vektor tangennya ya kan. Berarti kan ini V dibagi dengan panjang V ya kan. Yang ternyata ini kalau ini dibagi dengan A, ya udah hilangkan A-nya. Tinggal begini aja jadinya, ya enggak? Nah, akhirnya dari sini kita dapatkan
ya ini ya dt per dt turunannya itu akan jadi seperti ini, sedangkan panjang dari dt per dt, wah ini dapat 1 lagi kayak gini. Iya, sehingga dari sini kita bisa lihat ternyata kelengkungannya akan jadi 1/A dikali dengan 1, jadinya 1/A. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Yang ternyata kalau teman-teman lihat ini sebenarnya kan persamaan lingkaran ya nggak? Iya. Ya kan lingkaran kan, again ini yang kayak tadi yang lihatnya ya kan, kiri kanan atas bawah jadinya muter ya kan, dengan amplitudo A gitu ya kan, berarti jari-jarinya kan sebenarnya A, bisa dibayangin jari-jari lingkarannya A. Ya ternyata di sini kita lihat kelengkungan itu adalah 1/, radius ya, jadi artinya kelengkungan itu adalah 1/, jari-jari lingkaran kalau dalam konteks lingkaran gitu ya. Dah, ada mau tanya silakan, kalau ada yang mau tanya. Gimana silakan ajak nih kalau mau diskusi sama saya juga boleh nih. Ngobrol jangan berdua aja. Oke ya, ada nggak nih yang mau tanya? Sebelah sini aman? Sebelah kanan aman? Ada mau tanya? Kenapa tadi Yoga nunjuk-nunjuk gini? Aman Pak. Oh, kirain sebelah mau nanya gitu ya. Oke. Satu per itu emang harus pakai 1 per radius atau gimana? Enggak, ini nunjukinnya bahwa kebetulan pada kasus lingkaran kelengkungannya itu sama dengan 1/, radius. Oke? 1/, jari-jari lingkarannya begitu ya. Oke? Ya. Ini mikrofonnya boleh pegang lagi juga aja. Ini tadi pakai enggak sih? Enggak denger ntar. Kasihan nih viewer kita anjay. Kalau untuk dalam bentuk trigonometri terus kita mau cari titik pusatnya itu gimana Pak? Titik pusatnya. Titik pusat lingkaran. Iya, titik pusat lingkaran. Dari bentuk trigonometri kayak dari gitu. persamaan parametrik dengan bentuk trigonometri kayak gini ya? Iya. Oke. Secara umum sih bentuk kalau misalnya pusat lingkaran itu bisa kita lihat dari penjumlahannya aja sih. Jadi kan kalau misalnya teman-teman bayangin deh, halo, ini ada pertanyaan dari Rasyad tadi, gimana cara untuk menentukan pusat dari lingkaran dengan persamaan seperti ini, begitu ya? Ya. Oke. Kalau untuk yang kayak gini, pusatnya di mana coba? Tadi teman-teman bisa bayangin nggak? Kalau fungsinya cuma A cos T sama A sin T di X dan Y-nya, berarti pusatnya di mana? Pusatnya di A. Di mana? Oh, pusatnya di 0 ya? Di 0, betul ya kan ya? Kenapa? Karena ya teman-teman bisa bayangin kan, X A cos T sama A sin T itu artinya dia cuma kiri kanan sama atas bawah terhadap titik pusat ya kan? Gitu ya kan? Atas kiri kanan sama atas bawah terhadap titik pusat gitu ya kan? Makanya nanti dari sini dia artinya titik pusatnya ada di 0 gitu ya. Nah sekarang teman-teman bayangin kalau kita halo, ini kenapa sih? Aman ini tahu atau kenapa apa ya lu jawab? Lagi mediasi. Ada yang berantem memang. Ini nih tolong. Oh ini dari tadi. Ya Allah tolong dibantu dong. Kalau emang kayak gini kan urgent ya masalahnya ya. Aman? Oh, udah. Hati-hati. Oke. Halo. Ini teman-teman tadi jelas nggak pertanyaan Rasyad? Tadi dia nanya nih, gimana cara nentuin titik pusat lingkaran ya dengan seperti ini ya kan. Tadi kita tahu kalau dia cuma A cos T A sin T, berarti kan dia berosilasinya terhadap titik 0 ya kan. Ya. Nah sekarang kalau misalnya kita pengen bikin lingkaran yang berosilasi di sini nih misalnya, ya kan. Nah ini kan misalnya ya kita ambil aja titik pusatnya itu adalah 3,0 gitu ya kan ya. Nah sekarang berarti kalau misalnya kita pengen dia jari-jarinya A juga gitu ya kan ya. Nah maka dari sini berarti tinggal kita bikin untuk sumbu X-nya itu titik setimbangnya di 3 gitu. Jadi ibaratnya 3 titik setimbangnya di 3 gitu. Ya jadi artinya caranya gimana ya? Caranya tinggal plus 3 aja di sini, plus 3 gitu ya kan. Ya jadi dengan dia tambahin plus 3, jadi artinya teman-teman bisa bayangin ketika cos-nya bernilai 1 gitu ya. Jadi ntar ada jadi 3 plus 1 gitu jadi di sebelah kanan ya kan. Kebayang nggak? Ya, kalau misalnya 3 ke kiri kayak gitu. Atau mungkin sederhananya gini deh. Kan kalau misalnya kita punya grafik cos yang normal, itu kan dia bentuknya gini ya, atas bawah doang kan. Nah sekarang kalau kita pengen dia berosilasinya di sekitar 3 ya, nah maka ini tinggal kita angkat aja nih si fungsinya ya kan.
kita angkat ke atas artinya kita tambahin aja dengan suatu nilai konstanta gitu ya. Misalnya tadi kita pengen dia berosilasi di sekitar 3 gitu ya kan. Nah, berarti ini kan fungsinya tinggal kita tambahin jadi cos T plus 3 gitu. Dia bakal geser ya. Jelas nggak? Ya, makanya jadi artinya kalau misalnya kita tambahin misalnya ini plus P, terus ini plus Q, maka nanti dia akan ada titik pusatnya di P dan Q gitu. Jelas nggak sampai situ? Ya, tapi lingkaran juga masih, cuma titik pusatnya aja yang ngegeser. Pak, Ya. ini ada kemungkinan soal kayak sekan atau makan nggak Pak? Kayaknya sih enggak deh. Insya Allah ya. Soalnya sampai sekarang soal ETS-nya masih dalam proses pembuatan ya. Menunggu mood. Enggak gitu. Pak, Ya. maaf, satu lagi. Ya. Kalau untuk yang bentuk ini, kan kalau di persamaan lingkaran yang biasanya itu kan ada juga yang misal A kurang B per I, A kurang B per X ditambah C kurang D per Y sama dengan bla 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 gitu. Itu kira-kira kalau dalam bentuk itu gimana juga tuh? A kurang B per X. Iya. Kayak misal gimana ya? Ini kali X minus A kuadrat tambah Y minus B kuadrat gitu bukan? Iya kalau nggak salah pokoknya yang ada kurang-kurangnya gitulah. Saya juga Ya itu kan ini kan apa namanya persamaan lingkaran dalam bentuk XY gitu kan? iya. Maksudnya ini kan bedanya kalau ini kan persamaan lingkaran dengan parameter T kan? Iya. Ya, jadi yang kamu omongin itu adalah persamaan lingkaran dalam sebagai fungsi X sama Y kan ya? Iya. Kalau nggak salah sih maksudnya kayak gini kan yang X minus A kuadrat tambah Y minus B kuadrat sama dengan 0 begitu? Iya iya iya. Bukan sama dengan 0 sih, sama dengan R kuadrat gitu ya kan? Iya iya. Terus? Itu cara untuk tahu titik pusatnya gimana juga? Itu Kalau ya, ini kan titik titik pusatnya A sama B kan? Oh iya berarti yang saya ingat juga tuh ada yang dibagi juga tuh Pak. Itu kali elips ya? Oh iya elips. Oh itu Elips, untuk elips. untuk apa? Kelengkungannya ya Pak. Kelengkungannya nanti beda. Oh. Ya itu nanti ada juga- kita bakal bahas tentang kelengkungan juga. Oh ya udah. Udah cukup ya berarti ya? Oke. Ya ini kalau misalnya Rasya tertarik dengan apa namanya fungsi dari berbagai bentuk kurva nanti bisa pelajari lagi ini di kalkulus 1 juga ada sih harusnya gitu ya. Oke. Udah ya? Jelas ada pertanyaan lagi nggak nih? Mana ya? Oke. Balik lagi ya. Jadi fokus kita tadi apa teman-teman? Kita tadi mencoba untuk menghitung kelengkungan suatu kurva ya dengan approach seperti ini ya kan? Yang ternyata kalau kita lihat ya untuk persamaan yang berbentuk untuk lintasan yang berbentuk lingkaran ternyata kelengkungannya adalah 1 per jari-jari lingkarannya. Udah jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Oke, baik kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah tadi kita udah mendefinisikan vektor tangen ya, vektor T ya kan ya. Dimana vektor T itu adalah itu ya menggambarkan tadi ya arah dari atau mungkin ya vektor singgung dari si lintasannya. Nah berikutnya sekarang kita akan menggambarkan lagi satu buah vektor yang penting untuk menjabarkan gerakan suatu benda itu namanya vektor normal ya atau unit normal vektor gitu ya. Jadi kalau tadi unit tangent vektor atau vektor tangen satuan, nah sekarang ada yang namanya unit normal vektor atau vektor normal satuan. Apa itu vektor normal? Apa itu vektor normal? Biasanya yang selalu Enggak ada yang nggak. Apa? biasanya selalu tegak lurus ya. Tegak lurus dengan Tegak lurus bidang. dengan bidang. Oke, good. Ya betul ya. Namun lebih spesifiknya lagi di sini vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan segmen lintasannya gitu ya atau tangennya betul ya. Ya jadi artinya nanti dia itu akan memiliki hubungan saling tegak lurus nih antara T dengan N begitu. Jelas nggak sampai sini? Oke? Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendefinisikan vektor normal? Nah ini ya, ternyata si vektor normal itu bisa kita definisikan dengan menggunakan vektor apa namanya perubahan vektor tangen nih. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa mana sih secara definisi gimana nih? Nah jadi teman-teman bisa lihat nih si perubahan vektor tangen terhadap lintasan itu akan menggambarkan bagaimana perubahan si T-nya gitu ya kan ya sepanjang lintasan ya. Nah terus kalau kita bagi dengan si kelengkungan maka nanti kita akan dapatkan si vektor normalnya gitu ya. Ya jadi sederhananya gini lah ya by definition aja ya.
Jadi ini definisinya seperti ini untuk vektor tangen, vektor normal, ya. Pak, berarti n-nya nggak bakal berubah nilainya. Soalnya kan kayak cuma hasilnya tegak lurus dari arah vektor tangensial kan. Betul. Berarti nilainya di setiap posisi itu nggak berubah. Berubah. Karena kan vektor tangen berubah nilainya. Arah. Nih, misalnya lintasannya begini, ya kan? Di titik ini, vektor tangennya begini, ya kan? Di titik ini, vektor tangennya begini. Sama apa beda vektor tangennya tuh? Beda kan? Oh iya. Ya berarti vektor normalnya juga bakal Beda. beda. Di titik ini, vektor normalnya begini. Oke? Di titik ini, vektor normalnya begini, ya. Yang jelas hubungannya adalah mereka saling apa? Tegak lurus gitu. Jadi ini dia 90 derajat begitu. Oke? Jelas? Jelas. Ya. Itu yang namanya principal unit normal. Oke. Kenapa Yoga mau tanya? Oh, mulut. Pak, Ya. mau nanya. Mic-nya. Tadi kita Kasih. Ya, kenapa? Siapa namanya? Namanya Jadi siapa? kenapa itu N-nya itu ada yang atas, ada yang ke bawah? Emang harus ke atas? Ke atas terus atau ke bawah terus atau gimana, Pak? Oke, itu sesuai kelengkungannya. Benar. Sesuai kelengkungan. Jadi misalnya dia ngelengkungnya ke dalam kanan gini ya. Jadi nanti dia normal vektornya ke sini gitu ya. Kalau ke sini dia normal vektornya ke sini. Oke? Betul. Mantap memang, terbaik. Mantap, luar biasa. Jangan Pak, makin tinggi nanti Pak. Oh gitu ya. Oh, udah sombong dia. Tarik. Gak jadi. Udah ya? Udah biasa. Ada pertanyaan nggak? Pak, Jelas itu ya? Lagi? Kalau arahnya ke atas sama juga kan nilainya? Apanya tuh maksudnya arahnya ke atas? N-nya. N-nya? Arahnya ke atas itu nilainya bakal tetap sama. Nilainya, besarnya maksudnya. Nilainya 1. Kan unit kan, vektor satuan kan? Ya jadi sama kayak vektor normal juga, vektor tangen juga. Vektor tangen itu kan vektor satuan kan. Nilainya 1 kan. Vektor normal juga gitu, nilainya 1. Oke? Jelas? Oke. Nah, lalu kemudian again ya, ini adalah by definition ya, teman-teman ya. Kita punya ini dt per ds ya. Nah, dengan definisi ini akan challenging nih untuk menentukan berapa vektor normalnya. Masih ingat tadi kenapa ini challenging? Kenapa itu Belum waktu. Belum waktunya. Karena apa? Karena ini dia diturunkannya terhadap parameter S ya. Yang merupakan hal yang tidak umum gitu ya maksudnya, karena yang udah parameter vektor itu dinyatakan dalam waktu gitu ya kan. Nah, maka di sini ada teknik untuk mengubah si parameternya ya kan. Gimana caranya? Nah, ini perhatikan nih teman-teman nih. Halo. Nah, pertama di sini ada vektor kelengkungan kan, yang mana kelengkungan dari suatu kurva itu kan mana tadi? Tadi ingat nggak sih rumus kelengkungan? Kok saya aja lupa. Oh, ini dia. Nah, kelengkungan kan gini nih tadi kan ya, 1 per panjang V dikali dengan dt per dt ya kan. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan dengan ini nih jadinya nih. Oh, ini balik ke definitionnya lagi deh, dt per ds ya teman-teman ya. Jadi kan kelengkungan itu by definition tadi kan panjang dari dt per ds kan, ingat gak sih di awal nih? Iya. Ya kan, ini ya. Nah, berarti ini juga bisa nih kita ganti si kelengkungan dengan dt per ds kayak gini, oke? Udah jelas nggak? Nah, terus ini dia gunakan kaidah ini lagi nih, kaidah rantai sih sebenarnya. Jadi dt per ds bisa ditulis dengan dt per dt dikali dt per ds ya kan. Yang ini juga sama kayak gitu. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih? Ya udah deh, ini dt per ds-nya dia cancels out nih ya kan. Nah, sehingga yang tersisa tinggal dt per dt dibagi dengan panjang dt per dt. Nah, akhirnya ini dapat deh formula untuk mendapatkan vektor n. Udah jelas nggak sampai sini? Ya, jadi berikutnya nanti teman-teman nggak perlu nurunin ya. Teman-teman tinggal apply aja ini ya untuk mencari vektor normal ya. Oke? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Udah ya, aman ya? Nah, sekarang di sini ada example question. Nah, ini kosong nih, artinya kelihatannya kita bakal coba buat kerjain ya. Oke.
Coba dibaca tuh soalnya, kebaca ya. Find the n. Oke. Observation gitu ya. Find T and N for the circular motion of RT equals to cos 2t I plus sin 2t J. Oke. So what do we do first, guys? Find the V. Find the T dulu. Gimana cara cari T? We have to derivative. Apa? Ingat gak tadi formulanya? 1 per V. V per panjang V gitu ya kan. Nah, berarti kita cari dulu nih V-nya berapa ya enggak? Berapa V-nya? Kita cari V-nya dulu ya. Berarti VT sama dengan negatif sin. Oke, ada duanya nanti di depannya. 2 sin 2T I. Terus ditambah 2 cos 2 T J. Ini apa sih kok? Ih, angker ya. Ih, takut. Anyway. Nah, terus sekarang panjang vektor V-nya apa jadinya? Ini sebagai fungsi T nih ya. Akar dari min 2 sin 2T kuadrat tambah 2 cos 2T kuadrat. Jadinya sabaraha iya akang teteh 4 sin kuadrat 2T tambah jadinya berapa? 4 kali 2 nggak sih? Berapa ini? 4 kali 2. 4 kali 2. Masa 4 kali 2? Apa 1? Apa? Ada sifatnya juga. Hah? 4 ya kan? Yes gak? 4. Ya akar dari 4 sih sebenarnya. Maksudnya ini 4 sin kuadrat tambah 4 cos kuadrat ya jadinya 4. Kan teman-teman bisa keluarin nih 4-nya. Terus jadi apa? Tambah berapa tuh sin kuadrat tambah cos kuadrat? 1. Ya kan ini dia di dalam sudut kan? Kan 2T itu bisa diisi dengan apapun kan? Kayak misalnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu akan selalu 1 apapun X-nya gitu ya. Mau X-nya 1000T, ini 1000T, ya dia selalu ditambah jadi 1 gitu ya. Jelas gak nih sampai sini? Ya, jadi akar 4 berapa akar 4? 2 gitu ya. Jelas sampai sini? Apa ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Kenapa? Ini nyala-nyalain orang mulu nih, parah emang nih. Udah ya, jelas ya kayak gitu ya. Nah, yaudah berarti sekarang berapa tuh si vektor tangennya? Min 2 sin. Min 2 sin 2T per 2I tambah 2 cos 2T per 2J. Itu dia ya. V per panjang vektor V gitu ya kan. Nah, yaudah ini berarti ini tinggal dibagi 2 kan ya. Udah ya, langsung ditulis saja jadinya minus sin 2T I tambah cos 2T J gitu ya. Dah. Belum baru T-nya ya. Sekarang nyari N-nya. Gimana cara cari N? Panjang vektor ini N seper K DT per DS gitu. Langsung aja, Pak. Iya. Ini masih kecepatan nyatetnya. Yang bawahnya harusnya nih. Iya, yang pakai alternatif aja karena again ini kan dia parameternya T kan. Jadi agaknya challenging buat cari pakai S ya kan. Jadi better kita pakai DT per DT per panjang dari DT per DT gitu ya kan. Nah, yaudah nih, udah langsung lah kita cari nih berapa nih? Berapa ini? Berapa turunan sin 2T? Negatif ya?
Ada duanya di depannya ya. Negatif 2 cos 2 T I. Terus minus dong. Minus sin 2 sin 2 T. Oke, nah terus habis itu dibagi dengan panjangnya nih. Udah lo udah bisa nebak kan? Berapa coba? Ini panjangnya berulang dah ini soal kayak gini. Nih dikuadratin coba bayangin. Jadi apa dikuadratin? 4 cos kuadrat. Ini dikuadratin 4 sin kuadrat. Ditambahin jadi 4. Di akar jadi 2. Gitu aja kan? Gampang ya. Nah balik lagi. Ya beda dong. Beda dong gimana sih? Oke. Sewot. Oke gitu ya. Minus berapa nih sin? 2T J gitu ya. Udah jelas gak nih sampai sini nih? Ya, jelas ya? Ada pertanyaan gak nih? Jelas ya? Udah deh, kayak gitu aja sih. Gampang kan ya? Ya, jadi ini jawabannya ini untuk si vektor T-nya. Dan ini adalah untuk si vektor N-nya. Dan teman-teman bisa lihat nih, bener kan panjangnya 1 ya? Ya kan? Ini kan memang satu-satuan vektor mereka, ya kan? Gitu, unit vektor. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Daya ini ya teman-teman ya, jadi ini vektor T-nya tadi segini, vektor N-nya jadi segini gitu ya. Nah lalu teman-teman juga bisa lihat nih, mereka tuh nanti akan udah pasti tegak lurus nih. Kenapa? Karena ini kita bisa buktikan ya, karena T dot N itu nanti akan jadi 0 gitu ya. Apa nih, ada diskusi apa? Nih tanya sama saya aja, dia juga lagi bingung tahu. Gimana nih Mbak yang ini boleh kasih mic-nya? Gak apa-apa, maksudnya bisa jadi kebingungan kamu itu kebingungan semua orang. Sebenarnya saya pengen nanya tadi kenapa yang si T-nya itu jadi min sin 2T I plus cos 2T sama J. Nah 2-nya itu kemana? Yang mana nih? Yang Enggak, 2-nya tuh gak ada gitu, saya bingung. Dari yang VT itunya. Benar-benar, yang sebelah mana sih? Ini? Iya yang kan iya ada 2-nya. Ini? Apa sih? Yang mananya sih? Atas, ini. Oh, gak ada Pak. Min 2. Coba yang mana? Enggak. Itu kan ada 2. Nah, itu tadi saya bingung 2-nya kemana? 2-nya kemana atau 2-nya dari mana? Enggak, yang VT itu Yang T topi. Ini. Oh, yang kan tab. hasilnya 2. Nah, 2-nya Ini. itu kemana? Iya. Yang ini. Iya. Oh, Kenapa ada 2-nya, Pak? nggak ada duanya karena dia satu-satunya. Males banget. Males banget sumpah males banget. Dia yang cowok-cowok males banget apaan sih Pak gitu. Yang cewek heboh. Tapi dia ikut heboh juga. Anyway, ini tadi dia nanya nih apa yang ini V ini kan tadi harusnya ada 2-nya itu ya. Tapi kenapa di sini dia cuma begini doang gitu kan ya? Kenapa nggak ada 2-nya ya kan? Nah, ini karena dia dibagi dengan panjang vektor V gitu ya. Jadi aslinya itu adalah ini dibagi sama ini ya kan. Nah ketika dibagi kan yang dibagi tuh ininya kan, koefisiennya kan. Makanya jadi ini min 2 sin 2T dibagi 2 sama dengan min sin 2T gitu ya. Pada komponen I dan yang cosnya pun juga begitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Nah, ya, jadi sekarang ngerti ya kenapa dia nggak ada 2-nya ya. Karena udah dibagi 2 gitu, jadi nggak ada 2-2-nya. Dah, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang ini? Aman ya? Oke. Baik. Udah ya ini tadi ya kayak gini teman-teman ya. Jadi dapat ya ini tadi vektor T-nya segini, panjang vektor dt per dt-nya segini, dan n-nya jadinya segini ya. Udah deh. Nah, terus sekarang terakhir di sini kita punya circle of curvature for plane curves ya. Jadi sepertinya tadi teman-teman lihat bahwa kelengkungan itu cenderung besarnya 1 banding radius, ya kan? Nah, kemudian si radius ini kita bisa definisikan sendiri nih sebagai namanya jari-jari kelengkungan. Radius of curvature, oke? Nah, apa itu radius of curvature? Jadi radius of curvature itu adalah jari-jari dari lingkaran yang membentuk lintasan lengkung, oke? Jadi jari-jari kelengkungan itu adalah jari-jari dari lingkaran yang membentuk lintasan lengkung, ya.
Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya kayak gini teman-teman nih. Jadi misalnya nih kita punya lintasan kayak gini. Aduh, sorry. Gitu ya. Misalnya lintasan kayak gini ya kan? Ya. Nah, terus sekarang kita ambil segmen nih di sini nih. Segmen ini lengkung apa enggak nih? Lengkung kan ya hitungannya ya. Kenapa? Karena ya kalau kita zoom ini nanti ada belokannya ya kan ya. Nah, ini tentu kita bisa mengukur kan kelengkungannya berapa dengan menggunakan 1/lalala tadi ya kan. Iya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ternyata si kelengkungan ini, cara kita memandang lintasan lengkung itu juga bisa kita pandang sebagai potongan dari lingkaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nih si lintasan lengkung ini kalau kita taruh lingkaran, nah ini lingkaran ini match dengan si segmen lingkungannya ini, dia akan match dengan si lingkarannya gitu ya. Bisa dibayangin nggak? Gitu ya kan? Dan kemudian ini kita bakal bisa lihat ternyata jari-jari kelengkungannya itu akan segini, oke? Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya? Dan tentu kalau misalnya kelengkungannya semakin kecil, maka nanti jari-jari kelengkungannya akan semakin... Sorry, ini kelengkungannya makin besar apa makin kecil nih kalau di sini? Kalau kita bandingkan nih antara 1 sama 2, mana yang lebih lengkung? 1 gitu ya kan ya. Sehingga kelengkungannya mana yang lebih besar kelengkungannya? 1. Kelengkungannya 1 gitu ya kan. Nah, sedangkan jari-jari kelengkungannya berarti nanti akan lebih besar yang 2. Kenapa? Karena secara matematis kan dia berbanding terbalik ya. Sedangkan secara geometris teman-teman bisa lihat nih, lingkaran seperti ini, lintasan lengkung seperti ini, itu dia perlu dibuat oleh lingkaran yang lebih besar lagi. Karena ini terlalu lengkung kan untuk menggambarin dia kan. Jadi mungkin akan seperti ini gitu ya. Bisa dibayangin ya. Nah, jadi kenapa nih? Nah, ya kayak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya ternyata jari-jari kelengkungan itu berbanding terbalik dengan kelengkungan ya. Semakin lengkung suatu lintasan, semakin kecil jari-jari kelengkungannya. Oke? Udah ya. Itu ya tentang jari-jari kelengkungan, simbolnya rho, oke? Jelas? Aman ya? Ini kesini aman sini. Oke. Udah itu tentang 13.4-nya. Nanti teman-teman silakan kerjakan latihannya ya di halaman 777 ya. Nah, ini udah tepuk tangannya emang udah selesai. Belum, Mas. Kecepatan, Mas, tepuk tangannya, Mas. Kita lanjut ya. Ke yang berikutnya. Waduh, ini masih ada coretan saya di sini. Bentar ya, saya coba go through dulu. Ini masih ada sampai berapa lagi sih materi kita? Baik. Oh, dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Sampai sini dia mau tanya nggak? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang tangential and normal components of acceleration. Oke? Nah, tapi sebelum lompat ke acceleration ya, ini ada satu tambahan vektor lagi yang namanya vektor binormal. Binormal vektor ya. Itu simbolnya B gitu ya. Dimana B itu didapatkan dari T cross N. Oke? Gitu ya. Nah, apa ini vektor B? Jadi sesuai dengan namanya binormal vektor, artinya dia normal terhadap 2 vektor ya. Bi itu artinya 2 kan ya. Binormal dia artinya normal terhadap 2 vektor. Sedangkan normal sendiri artinya apa tadi? Tegak lurus ya kan. Nah, maka vektor B ini dia akan tegak lurus terhadap 2 vektor. Vektor apa aja? Vektor N dan vektor T gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini nih ya. Jadi vektor T-nya ke sini, vektor N-nya ke sini, maka vektor B-nya kayak gini ya. Teman-teman bisa bayangkan kayak box gitu jadinya ya. Maka ini akan menggambarkan sisi kayak lebarnya, ini panjangnya, maka ini tingginya. Oke. Udah ya. Dan ini seperti ini. Dan kemudian untuk mendapatkan vektor B, itu kita bisa dapatkan dengan cross product. Kenapa sih ini nanti? Ada yang hafal ayat kursinya? Efisiensi. Oke. Udah ya, jelas sampai sini? Gampang ya? Udah gitu aja ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih? Apaan nih? Oke. Nah, ini jadi adalah sekarang kita akan lompat ke percepatan ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah belajar bahwa percepatan itu adalah turunan
dari vektor posisi terhadap waktu. Sepakat ya? dr per dt ya kan. Nah sekarang kalau dr-nya kita nyatakan dengan komponen dengan vektor dengan fungsi s gitu ya, maka nanti kita bisa nyatakan dengan dr per ds dikali dengan ds per dt nih, ya kan? Dimana dr per ds itu adalah vektor tangensial sebetulnya ya, oke? Karena vektor tangen itu kan dia bisa kita dapatin dari ya yang tadi ini ya, definisi dari dt ya, perubahan kelengkungan itu kan. Nah terus habis itu dari sini nanti kita bisa differentiate ya, kita turunkan kedua sisi ya kan ya. Nah ini sebetulnya matematisnya lumayan ya, sebenarnya maksudnya lumayan mudah ya, cuma saya ingin kita langsung aja ke ujungnya ya. Jadi ternyata si vektor percepatan itu bisa kita nyatakan dengan dua komponen nih, dengan komponen tangensial dan dengan satu lagi komponen normal ya. Nah untuk komponen tangensial ini disebut sebagai percepatan tangensial, sedangkan ini disebut sebagai percepatan normal gitu ya. Dan ini berdasarkan penurunan tadi ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bakal bisa lihat ya. Jadi percepatan itu again bisa dinyatakan dalam komponen tangensial dan normal ya. Di mana komponen tangensial itu memiliki percepatan tangensial yang besarnya itu bisa didapat dari ini d kuadrat s per dt kuadrat ya. Atau turunan dari vektor kelajuan nih ya kan ya, panjang vektor v dt gitu ya. Oke. Nah sedangkan untuk yang satunya lagi percepatan normal itu bisa kita dapatkan dengan ini, kelengkungan dikali dengan ds per dt kuadrat. Oke. Dimana ds per dt itu adalah ya panjang dari vektor v kuadrat gitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya. Dan bagian penurunannya ini teman-teman cukup pelajari untuk sekedar tahu ya, karena nanti nggak bakal ditanyain di UTS ya. Yang teman-teman cukup untuk pahami adalah cara ngitungnya ya. Jadi di sini untuk percepatan t itu kita bisa dapatkan dengan ini ya, turunan pertama dari tadi ya vektor kelajuan, sedangkan untuk percepatan n, percepatan normal itu didapat dari kelengkungan dikali dengan kelajuan kuadrat. Oke? Dah sampai sini jelas nggak? Ya, dan kemudian ini visualisasinya ya. Jadi teman-teman bayangin kalau di sini kita punya partikel yang bergerak pada lintasan warna biru. Nah, dia memiliki percepatan yang let's say percepatannya seperti ini ya. Nah, maka dia akan memiliki komponen nih, komponen tangensial dan komponen normal ya. Komponen tangensialnya itu adalah ini ya, rumusnya tadi. Dan komponen normalnya rumusnya yang ini. Dah. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ya, kalau teman-teman mau catat mungkin bisa catat bagian ininya tadi tuh ya. Ini sama ininya, oke? Udah ya? Oke. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih, untuk ngitung percepatan tangensial relatif mudah ya, karena tinggal kita turunkan aja. Misalnya kita punya vektor posisi nih, untuk dapetin percepatan tangensial ini cukup mudah karena tinggal turunin sekali buat dapetin vektor kecepatan ya enggak. Habis itu kita hitung panjang vektornya ya kan, dengan ya kuadrat akar gitu ya kan. Nah, once udah dapat, tinggal turunin lagi sekali terhadap waktu untuk dapetin percepatan tangensial. Kelar urusan, ya kan? Ya. Nah, yang agak sulit nih di percepatan normal nih. Karena di percepatan normal, teman-teman harus ngitung kelengkungan ya. Ya, meskipun untuk ngitung kelengkungan juga sebenarnya nggak sulit-sulit amat, karena tadi kita udah belajar juga ya caranya ya. Nah, tapi ada alternatif lain nih, approach lain nih. Apa approach-nya? Alternatifnya itu adalah kayak gini. Teman-teman bisa lihat bahwa hubungan antara percepatan tangensial dan percepatan normal itu mereka terhubung secara perpendikular ya kan, atau tegak lurus ya, saling tegak lurus. Jadi kalau teman-teman bayangin kayak gini situasinya, berarti ini adalah si AT-nya nih ya kan. AT itu segini nih ya kan, panjang dari sisi sebelah sini nih AT ya kan, sedangkan panjang dari sisi sebelah sini adalah AN ya kan. Nah sehingga mereka akan bisa kita kaitkan dengan segitiga siku-siku lagi ya kan. Ya dimana hubungannya adalah, ya mungkin teman-teman bisa lihat kayak gini jadinya. Ini adalah ya, jadi ini adalah panjang vektor A jadinya ya kan. Ini adalah AT dan ini adalah AN-nya ya kan. Nah, sehingga dengan demikian kalau teman-teman udah selesai ngitung AT ya kan, maka si AN itu bisa kita dapatkan dengan Pitagoras saja ya kan. Di mana panjang A kuadrat itu sama dengan AN kuadrat tambah AT kuadrat ya kan. Berarti AN kuadrat sama dengan panjang dari vektor A dikuadratin dikurang dengan
AT kuadrat. Dan kalau mau dapetin AN tinggal diakarin gitu ya. Dah, jelas sampai sini? Dah ya, kayak gitu ya. Nah ini ya, makanya jadi ini alternatifnya ya untuk dapetin vektor AN, oke? Dah ya. Oke, nah terus sekarang di sini ada apa lagi nih? Ini ada pertanyaan ya. Without finding t and n, write the acceleration of the motion in the form of a equals to at t plus an n, oke? Gitu ya. Oke, mari kita kerjakan. Gimana tadi caranya? Kita mulai dengan apa dulu? Di sini kita punya R, maka yang kita bisa lakukan adalah kita bisa cari vektor V-nya ya enggak? Gimana nih vektor V dari ekspresi ini? Min sin T plus T cos T. Gitu? Iya begitu? Apa gimana? Cos T aja. Begini? Iya kah? Iya kah? Sampai nanya 2 kali. Semestinya kalian harus pikir lagi nih. Kira-kira gimana nih cara nurunin T sin T? T sin T. Chain rule. Enggak sih. Ini aturan perkalian kan? Product rule ya. Karena ada T dikali sama sin T. Gimana tuh aturan perkalian? Kalkulus 1 nih. Gimana cara pakai turunan aturan perkalian? Gimana cara pakai aturan perkalian? Itu kan UV. UV, betul. Turunan dari UV gimana coba? U aksen. Boleh kasih mic-nya nih? Mas mic-nya. Itu tuh di itu tuh di bukunya dia. Gimana aturan perkalian? U aksen kali V dikurang dikurang U dikali V aksen. Oke. Jadi kalau kita punya Kalau kita punya Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya atau turunannya adalah U aksen kali U V aksen V dikurang U kali V aksen. U V aksen. Gitu, sepakat semua? Salah dikit. Salah ditambah. Apa? Ditambah. Ditambah, betul ya. Jadi ini ditambah. Ingat nih aturan perkalian? Ingat ya. Berarti buat yang ini Y sama dengan T sin T misalnya. Berarti T-nya Y aksennya apa? T-nya U. T-nya U, sin T-nya V. Berarti U aksen V berarti 1 dikali sin T. Oke, terus ditambah T cos T. Nah ya. Jadi apa tuh? Sin T plus T cos T. Sin T plus T cos T. Nah, begitu. Udah jelas nggak sampai sini nih? Berarti sisa cos T ya? Hah? Sisa cos T? Iya. Ya itu kan min sin T plus sin T berarti sisa Iya. cos T. Ah, benar. T Berarti cos sisanya T. tinggal T cos T ya. Iya. True ya. Jadi teman-teman jelas nggak sampai sini nih? Ya jadi hati-hati ya ketika ketemu fungsi yang mungkin butuh aturan khusus ya. Dan ini juga semua bukan aturan baru-baru amat ya. Ini aturan udah dari zaman kapan tahu? Maaf, teman-teman. Oke. Jadi artinya ini akan jadi tadi ya min sin T. Mungkin kita tulis lengkap dulu ya. Min sin T ditambah dengan sin T ditambah lagi dengan T cos T pada komponen I, ya kan? Udah jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Clear ya? Nah, baru I-nya nih, ya kan? Terus ditambah dengan J-nya. Gimana dengan J-nya? Cos T, lalu pakai lagi nih kaidah aturan, kaidah perkalian tadi ini ya. Mungkin ini kita kasih kurung dulu ya. Cos itu apa sih? Negatif sin ya. Terus ditambah T. Bentar, ini mau pakai apa sih? U aksen V bukan sih? Ini kenapa udah ada muncul sin ya?
Jadi cos. Cos T terus plus T min sin T pada komponen J. Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya, ini juga tadi pakai kaidah rantai ya, kayak gini ya, kaidah perkalian ya. Nah, berarti V aksen VT-nya itu sama dengan apa nih jadinya yang atasnya? T cos T pada I terus ditambah dengan tapi min ada min lagi ya kan? Jadinya positif ya. Jadinya T sin T pada komponen J. Udah jelas nggak sampai sini? Dah, nafas dulu. Berikutnya apa lagi? Buat cari si panjang si vektor V-nya ya kan? Nah, apa nih jadinya? Jadi apa? Jadi T doang ya. Jelas nih? Udah berulang ya bentuk kayak gini. Akar T. Nah, coba jelasin tuh. Gimana? Nggak jadi, udah benar. Nih yang lain aman nih? Yang belakang aman belakang? Sana aman ya? Kenapa, Rashad? Itu Pak, yang harusnya kan yang bagian komponen J kan cos T kurang cos T. Itu udah habis. Terus Habis. Di sampingnya lagi T min sin T. Kenapa di bawahnya jadi plus T sin T? Kan ini ada luarnya negatif nih kan? Kan negatifnya ini untuk seluruhnya kan? Oh, dikali ya? Jadi negatif dari negatif T sin T. Jadinya positif ya. Oke, udah itu dapat T jadinya. Habis itu apa lagi? Udah, kita bisa cari ya vektor T-nya ya jadinya. Apa nih vektor T? Sorry, bentar. Saya baru ngeh loh. Dia tuh sebenarnya minta untuk kita nyari tanpa mencari T sama N kan ya. Jadi ya udah tinggal pakai rumus yang tadi sebenarnya ini tuh teman-teman ya. Nggak, maksudnya tadi kan janganlah lah. aman. Tadi vektor tangensial apa untuk komponen tangensial apa rumusnya? Bukan itu yang AN kan ya. Mana sih AT? Nah, ini ya. Benar sih. Jadi ini tinggal menurunkan si vektor V, panjang vektor V kan ya. Nah, yaudah berarti ini dari sini kita bisa langsung tahu ya. Apa namanya si AT-nya itu akan sama dengan turunan dari si panjang V, yaitu apa turunan dari T? 1 ya kan? Udah jelas nggak sampai sini? Udah? Ya udah gitu aja. Sedih banget lihat 1 ya. Nggak ada 2-nya ya. Iya, satu-satunya soalnya. Dah. Kan 1. Jelas nggak? Ada mau tanya? Buat AT, udah jelas nih AT. Berikutnya nyari apa lagi sekarang? Gimana cara cari AN? Cari K-nya dulu, bisa. Sebenarnya itu cara panjang cari K. Sebenarnya cara cepatnya itu cari A-nya aja. Berapa A-nya? Turunan kedua dari R atau turunan pertama dari V ya. Tinggal kita turunkan aja si V-nya ya kan. Apa nih kalau kita turunkan jadinya? Pakai kaidah rantai lagi, pakai aturan perkalian lagi ya kan? T cos T jadi apa? Min sin T. Min sin T. Kan U aksen V. Cos T ditambah T min sin T. Berarti mungkin kita langsung tulisnya negatif T sin T ya. Terus I ya kan? Terus Ditambah min sin T ditambah T cos T ditambah cos T. T cos T pada komponen J gitu ya. Oke, udah ya, ini adalah si A-nya ya kan. Nah, habis itu ngapain lagi? pakai Pythagoras. Habis itu ngapain lagi? AN. Ya kita cari aja dulu panjang si A-nya ya. Berapa?
Panjang. Kesel dia. Sabar bang. Poste kurang T sin T Poste, akar poste T gitu, bawah. T sin T. T sin T kuadrat. Akar. T sin T, poste, poste, pos. Panjang banget ya. Akar. Ya namanya juga hidup. Bro, gimana? Dah silakan hitung masing-masing. Dilepas. Ya coba ya bisa dong ya kan. Pasti ngitung-ngitung di kelas. Lu keluarin kalkulator lu. Langsung difoto. Lantar lu tes nggak boleh foto-foto. Latihan. Ya udah, ya boleh aja. Valid argumennya. Yang belakang aman nih, aman belakang. Kalau ada kalkulator boleh juga ya. Tapi ini ada T-nya sih. Ini kan dikuadratin, kan dia bakal jadi kayak cos kuadrat min 2 cos T sin T, ya kan? Ditambah dengan T kuadrat sin kuadrat T, ya kan? Kayak bakal banyak yang bisa di cancel out ya. Tentu sin kuadrat sama cos kuadratnya jadi 1 tuh. Terus habis itu 2T sin T cos T-nya jadi T sin 2T, ya kan? Gimana nih, masih belum ada mau ngitung? Astagfirullah. Udah ya, yaudah ya, bareng dah nih ya. Nih, teman-teman ingat ya kaidahnya kan, pakai yang ini aja loh. A plus B itu kan dikuadratin jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu ya kan. Nah, berarti ini akan jadi apa nih? Cos kuadrat T dikurang 2T cos T sin T, ya kan? Terus habis itu ditambah dengan T kuadrat sin kuadrat T. Udah kan gitu doang ya. Kelamaan ragunya nih. Ditambah dengan sin kuadrat T plus 2 sin T cos T. Oh ada T-nya ya, 2T sin T cos T. Ditambah dengan T kuadrat cos kuadrat T gitu ya. Nah jadinya apa? Nggak kelihatan. Oh iya, siapa tuh? Nah gitu ya. Oh saya ternyata. Udah ya. Gitu ya. Jelas kagak nih? Lanjut kagak nih? Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada yang bisa kita cancel jadi 1 ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Terus habis itu mana lagi? 2 T sin 2 cos. Bentar, ini sama ini hilang ya? Hilang. Terus habis itu ini ada T kuadrat plus T kuadrat aja jadinya ya kan? Jelas nggak nih? Nah tapi ada akarnya ya kan? Anjay. Dah jelas kagak nih? Dah. Belum selesai. Berikutnya nyari AN ya kan? Nah, berarti AN itu adalah apa? Akar dari panjang A kuadrat ditambah dikurang ya. Dikurang AT kuadrat. Gimana sih AT kuadrat? 1 tambah T kuadrat. Iya, 1 tambah T kuadrat Kurang 1 dikurang 1 jadinya T kuadrat. di akar. di akar T. Udah begitu dong, Mang. Enggak sama dong. Nah, sama kan tadi AT-nya 1 kan? Hasilnya sama Hasilnya sama yang sepanjang T. Kenapa? Hasilnya sama panjang T. Ya udah, emang kenapa? Oh nggak boleh ya? Coba lihat, boleh kan? Ini AT-nya 1, AN-nya T ya kan? Berarti percepatan A-nya dalam komponen T sama N jadinya 1T ditambah TN kayak gitu. Udah ya, jelas nggak sampai sini? Ya, nggak apa-apa ya, maksudnya nilainya sama dengan V ya, nggak ada larangan juga ya. Ngeteh. Udah jelas? Ada pertanyaan nggak? Ya itu ya cara untuk menguraikan ya, jadi komponen T sama N ya. Nah berikutnya ada apa lagi nih? Torsi ya. Nah ini sebenarnya torsi. No, matrix lagi. Udah mumet duluan nih.
Ya mungkin ini saya kasih summary aja ya. Hopefully ini nggak dikeluarin di UTS sih. Jadi mungkin saya akan kasih summary-nya aja bahwa untuk vektor binormal itu kan tadi bisa kita dapatkan dari T cross N kan. Nah terus kemudian ini ada definisi torsi ya, di mana torsi itu dinyatakan dengan ya vektor B didotkan dengan N gitu ya. Adalah ini yang torsi agak di skip aja, kita langsung ke sini aja ya. Jadi nanti si unit tangent vektor itu adalah begini, N-nya begini, B-nya itu begini, K-nya begini. Udah deh, terus habis itu tadi ya ada A-nya begini, AT gini, AN-nya begini. Udah deh. Yeay. No, belum. Udah ya, 13.5-nya clear ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Wow. Udah, 13.5 dulu nih untuk tadi ya komponen tangen sama normal ya. Wow, ada dipolar juga. Oke. Baik. Sekarang bagian yang terakhir. Kenapa itu? Kaget banget loh. Ngagetin ya dia emang ya. Ada yang dipolar juga. Udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah sekarang ini pun juga bagian terakhir. Ini saya nggak pengen berpanjang-panjang sih di sini. Ya. Itu soal lagi 6 soal buat tugas. Iya betul. Tadi kan dari berapa sih? 13.4 kan ya mulainya. Sama 13.5 sama satu lagi 13.6. Bisa pilih kayak biasa 222 lagi. Oke, kenapa paling banyak 3? 32. Oh, 321 ya polanya. Sebenarnya bisa juga 411 kan ya? Iya. Iya lagi ya, berarti bikin minimal ya 222 minimal ya. Biar nggak diakalin ya. Udah ya. Lanjut teman-teman, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Aman Pak, Aman ya? Iya. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menggambarkan gerak pada koordinat polar dan silindrikal, oke? Jadi, bayangkan kita punya lintasan di sini, ya. Nah, lintasan ini kalau kita nyatakan dengan koordinat polar, maka kita bisa nyatakan dengan R sama theta, ya enggak? Ya kan? Nah, kemudian si vektor ini nanti dia juga akan memiliki arah nih. Jadi, mirip kayak X, Y, Z yang punya vektor komponen ya, IJK. Nah, R sama theta itu juga punya unit vektor atau vektor satuan. R theta Z. Oke. Nah, vektor satuan untuk R itu namanya UR. Ya. Sedangkan vektor satuan untuk theta namanya U theta gitu ya. Jadi UR sama U theta itu sama halnya dengan IJK pada X, Y, Z. Jelas? Jelas? Udah ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan atau mentransformasi dari vektor Cartesian ke cylindrical? Itu kan kemarin kita udah belajar ya. Di mana R itu bisa kita dapetin dari cos theta cos theta tambah sin theta ya kan? Sebenarnya sih ini sih dari R itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat ya enggak? Kalau teman-teman ingat tuh ya kan, kalau misalnya ini kita compare dengan koordinat Cartesian yang memiliki koordinat X dan Y, mana warnanya? Salah spidol. Ya dari X dan Y, misalnya ini X ini Y-nya, ya kan? Nah maka teman-teman bisa lihat si R itu bisa kita dapatkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya kan ya. Sedangkan hubungan antara X dan Y itu adalah X adalah R cos theta ya kan? Dan Y itu adalah R sin theta gitu ya kan? Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Nah, maka si vektor U ini nanti bisa kita nyatakan dengan ya R cos theta pada komponen I dan R sin theta pada komponen J gitu ya kan. Sedangkan karena R-nya itu 1, karena ini vektor satuan kan, berarti nanti dia jadi cos theta I tambah sin theta J gitu ya. Oke? Udah ya. Nah, terus kemudian untuk yang vektor satuan untuk theta pun juga ya approach-nya mirip lah ya. Atau kalau kita lihat sederhananya ini dia kan tegak lurus ya, makanya jadi nanti dia akan jadi seperti ini. Oke? Udah ya. Pak itu tadi R-nya kemanain tadi di UR? Oke, jadi kan kalau misalnya U itu kan dia vektor, atau mungkin gini deh, misalkan kita punya vektor R nih, kita nyatakan vektor R dulu ya. Berdasarkan ini, berarti kan vektor R itu adalah R cos theta I, ya nggak? Tambah R cos theta, sin theta J, ya kan?
ya kan? Nah, sedangkan di sini kita mendefinisikan vektor UR, di mana vektor UR itu adalah vektor satuan, yang panjangnya adalah 1. Ya. Berarti dia bisa kita dapat dengan vektor R dibagi panjang vektor R. Vektor R-nya ini, panjang R-nya adalah R, ya kan? Nah, makanya jadi tinggal si cos theta I tambah sin theta J doang. Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Itu cara kita menggambarkan si vektor R ya. Nah, terus kemudian yang kalau untuk vektor theta mungkin sederhananya kita bisa pakai hubungan ini juga sih, tegak lurus aja ya. Jadinya nanti tinggal kita balik nih ya. Jadi U theta-nya itu negatif sin theta dan ininya adalah cos theta, oke? Untuk komponen J. Udah ya? Jelas nggak sampai situ? Udah ya? Nah, lalu kemudian dari sini kita juga bisa lihat bahwa karena UR itu adalah seperti ini ya, dan U theta adalah seperti ini, maka ini ada hal yang menarik nih. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika UR itu kita turunkan terhadap theta, ternyata dia akan menjadi U theta. Sedangkan ketika U theta diturunkan terhadap theta, dia akan menjadi negatif UR gitu ya. Jadi dia ada ada kaidah yang saling cyclical gitu ya. Jadi kalau kita turunin terhadap theta jadi U theta, kalau diturunkan terhadap U theta lagi d theta lagi jadinya UR gitu ya. Oke? Gitu ya. Nah, terus kemudian habis itu nanti di sini kita bisa terapkan juga nih chain rule untuk mendapatkan komponen kecepatan ya di di R dan juga komponen kecepatan di theta ya. Nah, ini sebetulnya secara matematis nanti teman-teman bisa lihat. Nah, cuma sederhananya ya, saya pengen kita nggak usah pusing sama ininya ya, langsung ke bagian ininya aja. Jadi ketika teman-teman ini punya fungsi posisi ya dalam bentuk koordinat silindrikal ya, ini ada UR sama K-nya ya. Nah, maka nanti V-nya akan jadi seperti ini ya kan. Sedangkan acceleration yang akan menjadi seperti itu. Gitu aja sih. Udah deh, gitu aja. Ya, maksudnya ini sebetulnya mudah-mudahan ini nggak bakal dibahas di UTS sih, tapi tergantung kelas sebelah juga. Jadi soalnya gabungan kan. Tapi so far sih saya lihat emang di RPS yang utamanya sih udah kita cover semua gitu ya. Jadi hopefully ini nggak bakal masuk. Ya, tapi kalau emang masuk ya nanti saya kasih warning lah. Terima kasih telah pelajari gitu. ingin menonton video kami. Deh, mungkin itu dulu teman-teman ya, sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya, nanti bisa coba dikerjainnya juga ya latihannya ya. Mau pakai pola tadi nggak apa-apa, 4 atau mungkin 4 1 1 1 1 4 juga boleh. Yang ini 4 soal gitu. Udah ya, ada pertanyaan nggak saya teman-teman? Ini akhirnya kita tetap bisa selesai 10.30, kayaknya kita sampai sini aja. Namun mungkin sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri ini kelasnya? Aman? Sorry. Sebelah kiri aman? Sebelah kanan ada pertanyaan? Udah ya? Oke. UTS berapa soal? UTS berapa soal? Mungkin sekitar antara 1 sampai 100 lah ya. Nggak mungkin akan antara 4 sampai 5 deh kayaknya. Itu fungsinya bisa kayak buat minimal 3 soal gitu atau harus buat itu nanti belum ada kesepakatan antar dosen. Tapi ya kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Oke ya, ada lagi yang mau tanya soal materi? Materinya tergantung dengan kelas sebelahnya kalau misalnya. Iya, nanti kita akan usahakan supaya yang ditampilkan di UTS itu udah dipelajari di kedua kelas. Jadi kalau misal berhentinya sampai sini juga materinya sama. Betul. Sampai itu. Oke, udah ya, cukup ya berarti sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan materi bermanfaat dan selamat UTS minggu depan dan sampai ketemu lagi di depannya lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.